Ning kene wae Smartot Podcast seputar informasi dan edukasi. Smartot Podcast. Ning kene wae. Hai, kenalin aku Citra Santoso dari kelas 10 2. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Di podcast kali ini ada Kak. Saya Ferry Aryansyah Putra dari kelas 10 4. Saya Aulia Fitri Urif Karisatika dari kelas 12 IPA 2. Oke, mungkin teman-teman udah kenal ya sekarang sama kakak-kakak dua ini. Nah, kebetulan ya selisih umur kita nih kan nggak terlalu jauh ya, 2-3 tahunan kan ya. Nah, kalau kita lulusan pandemi COVID-19 itu ada kebiasaan yang sampai sekarang masih ke bawah nggak sih? Pastinya ada, kan pandemi ini nggak singkat ya, waktunya 2 tahun. Pasti ada lah yang ke bawah. Iya, apalagi yang dekat sama kita kan cara belajar nih ya. Pasti cara belajar kita nggak sih? Iya. Berubah-ubah kan? Iya. Terus nih, kan waktu kita pandemi itu benar-benar di rumah ya, stay at home banget. Iya. Di rumah, ngapain aja di rumah, mulai belajar, sekolah. Bahkan kalau bisa kegiatan jual beli pun itu dari rumah kan? Iya, dari rumah Iya, semuanya. kita kalau beli sesuatu juga udah pakai aplikasi online nggak sih? Iya, betul banget. Misalnya kita kayak beli baju atau beli peralatan sekolah juga Iya, bisa online kan? online semua. Awal mula sekolah digital itu dari kita waktu pandemi gak sih? Iya. Nah, terus nih kalau dengar kata kalimat sekolah digital, apa yang terbersit di pikiran kakak ini? Kalau dari saya sendiri sih mungkin sekolah digital itu sekolah yang menggunakan teknologi digital berbasis TK untuk membantu menunjang kegiatan pembelajaran KBM. Kalau kalian nih, Sekolah digital itu kalau dengar kata kalimatnya gitu ya, itu pasti kita identik dengan yang namanya internet. ya Internet, gadget, itu Ya, bisa betul. kayak handphone atau apapun lah yang berbau-bau dengan teknologi, sama data-data yang gaib ya, mungkin bisa disebut dengan Iya, gaib. gaib. gaib itu soalnya kenapa sih? Soalnya kan nggak kelihatan gitu datanya. Oh, nggak ada tulisannya di kertas. Iya, nggak nggak ada ada. pembukuannya, nggak ada apa ya, filenya lah. Intinya nggak ada yang kelihatan nyata gitu ya. Iya. Soalnya kan kita apa-apa uploadnya di Google Drive, Iya. atau kita kalau bikin video juga langsung dikirim ke YouTube. Oke, Google Drive itu salah satu aplikasi yang sering kita pakai waktu pandemi gak sih? Iya. Iya, pasti. Buat upload data, Buat foto, simpen data. terus apa sih kayak tugas-tugas sekolah kan dimintanya lewat Google Drive ya? Iya, karena lebih mudah diakses dan kualitasnya jernih. Iya sih, benar banget. Terus nih, aplikasi apa sih yang paling sering banget kita pakai waktu kita itu di era pandemi? Aplikasi belajar nih ya. Iya. Iya, aplikasi belajar. Aplikasi belajar. Kalau di zaman aku waktu sekolah kelas 10 kan itu juga pandemi ya, awal sekolah itu. Iya. Kelas menginjak SMA lah ya kita sebutnya. Oh iya ya. Itu kita ada pakai yang namanya Google Classroom. Ya, Habis itu ada juga kita pakai berlangganan ruang guru. ya. Oh. Terus pakai apa? Google Meet mungkin? Oh iya, Google Meet. Meet, Zoom. Terus pakai Quizizz gak sih? Iya, itu buat kayak kuis ulangan harian gitu. Iya, pakai seru gak Quizizz. sih pakai Quizizz? Iya, seru banget. Pernah Kalau nggak? aku belum nggak pernah sih kalau pakai Masa Quizizz. gak pernah pakai Quizizz? Soalnya Padahal aku Quizizz seru ya. kalau PJJ ini biasanya pakai ya kayak kau lihat tadi Classroom, Google Meet, sama ini biasanya Office 365, Microsoft Oh. Office. Jadi cuman video pelajaran dari guru langsung meet gitu. Terus soal juga diupload di PDF, Excel gitu. Terus nih, benefits apa sih yang kita dapat saat ngelaksanain sekolah digital? Kayak misalnya sekarang kan ini udah memasuki era sekolah digital ya. Iya. Udah boleh bawa handphone. Terus benefitnya apa lagi sih yang lainnya? Kalau bicara benefit ya pasti ada dampak positif, ada negatif ya. Mungkin yang mau aku bahas dulu yang negatifnya, karena yang paling mengganggu sih mungkin ketergantungan HP, nggak bisa lepas dari handphone juga, dan mungkin penyelewengan penggunaan HP saat jam pelajaran itu yang paling sering. Fenomena layar terbelah nggak sih? Oh, yang itu ya? Iya. Bener nggak Yang sih? itu apa, misalnya kita lagi pakai Quizizz nih ya. Iya. Jadi kita kan bahasnya tentang Quizizz Iya. form. Nah, kita itu bisa layar belah buat lihat di Google teman-teman ya. Iya, Iya, itu bener banget di Google. termasuk Terus, kegiatan yang curang nggak sih? Iya, curang Curang. sih itu. curang banget sih. Iya. Kan itu Quizizz itu biasanya buat penilaian ulangan harian nggak sih? Heeh. Terus kayak supaya kita tahu kemampuan kita. Kalau Iya. kita nyontek Google lebih ke kayak ngopi paste punya Iya, orang. enggak Iya. ulangan harian, latihan-latian soal juga kan dilihat dari situ, Heeh. kemampuan siswa-siswinya. Bener banget. Terus kayak data-data itu kan kita masuknya lewat Google Form kan? Iya. Google Form. Lebih gampang, lebih ringkes, gak ribet dan gak takut Bener. dokumennya itu hilang soalnya ada historinya. Iya. Nah bener banget. Terus nih ya, kalau di sekolah itu kan mesti ada websitenya. Sekolah kita ada websitenya gak sih? Website. Ada websitenya? Ada. Oh, aku kayaknya
kayak buat cari data-data profil guru, terus kayak kegiatan-kegiatan di sekolah tuh ternyata update banget ya di website, bener gak sih? Iya, bahkan di website itu kita bisa cari tahu tentang profil guru kita yang ada di SMA Negeri 1 Semua ada? Iya, semua ada. Yang terbaru juga ada. Karena websitenya itu update terus gitu. Oh iya, terus kalau ekstra-ekstranya gitu juga diupload di situ. Ekstranya, kalau ekstra mungkin daftar-daftar ekstranya ada. Tapi kalau informasi lebih lanjut tentang ekstranya itu ada di Instagram. Iya bener banget. Kamu tau gak sih, semua ekstrakurikuler itu mesti ada medsosnya di sini. Mulai dari yang Semua lah ada. kesenian sampai Iya. yang ke Atletik. Atletik. Atletik belum ada sih kalau sejauh ini. Atletik kayak lebih Mungkin ke yang- paskibraka gak sih? Iya. Ya kan. Nah, terus nih, kan kita ini udah masuki era digital ya. Pastinya kita semua itu masuk di grup chat WhatsApp buat masing-masing kayak pengurus kelas, terus ada grup kelas kita sendiri, grup Iya. mata pelajaran, bener banget gak sih? Iya kan itu kepentingan juga sih buat nge-share tugas, terus koordinasi lah. Besok gimana mapelnya, besok persiapan UHAT atau gimana. Sekarang itu nggak diberitahu secara KBM, kadang gitu ngasih taunya pas malamnya. Iya, pas malamnya. Jadi kita juga di setiap mapel pasti ada itu ya, grup chatnya ya. Iya ada. Bener banget. Sama menimpali dari tadi yang positif negatifnya era pandemi apa? Era pandemi yang digital itu. Iya, yang digital itu positifnya kita bisa semakin efisien waktu Iya benar. untuk mengerjakan soal-soalnya. Yap, terus Kita juga bisa apa ya? Bisa lebih tahu lah tentang yang belum kita tahu. iya, Iya. soalnya kan Makanya kayak di buku Iya, terteranya nggak ada, cuma segini gitu. Iya. Dan di Terus- Google kita bisa segini gitu Ya, dapatnya. kita- bisa lebih cari yang lain kan? Kita mungkin masih di Indonesia ya, kayak contoh kita mungkin masih di Indonesia tapi kita bisa melihat negara lain, Tokyo Iya. dan lain-lain Iya. cuman lihat Terus Google kayak aja. kita juga bisa mantau itu dari medsos juga gak sih? Iya. Iya. Bahkan dari sekolah digital ini tuh kita pikirannya jadi kayak- semakin iya, luas. terus Iya. kayak misalnya kita masuk di ekstra ini ya, pasti ekstra kita tuh punya medsos yang buat kayak ngapresiasi nggak sih kalau Iya. misalnya dapat juara Oh, iya, atau di apa post. kegiatan-kegiatannya, Iya. betul nggak sih? Betul. Nah, terus nih waktu kita pembelajaran jarak jauh itu kan kita pakai channel YouTube ya. Kira-kira sekolah kita ini punya channel YouTube nggak sih? Kalau nggak salah sih setahu aku ada ya. Gak tahu kalau kau lihat kan yang Iya, ada memang. Ada kan? Tapi kalau Bapak Ibu guru ya diuploadnya mungkin ke channelnya sendiri-sendiri ya, atas nama sendiri-sendiri. Kalau di SMA Negeri 1 Kedumpring itu juga punya channelnya sendiri ya, isinya seputar sekolah. Oh gitu. Kalau mau cari yang tentang ekstra-ekstra ya kita ada di Instagram Osmarket gitu. Sama Iya, ada iya. webnya juga, jangan lupa. Oh, punya web juga ya? Oh Iya. ya, aku pernah masuk Ya aku sih. juga pernah masuk buat data diri data guru-guru itu kan. Iya, nyari profilnya Iya. guru, terus lihat berita terupdate tentang sekolah kita, terus kayak nyari, kalau orang tua sih lebih nyari kayak anakku ini diajar siapa sih? Iya. Ini yang mana gitu kan, bener banget kan? Ya itu sangat membantu sih buat aku sendiri yang diawasi orang tua dari jauh ya. Iya sih. Orang tuanya di jauh di mana? Di Surabaya. Oh iya, sangat membantu ya. Iya, Iya. yang penting kan jauh di mata dekat di hati kan. Iya. Siap. Bener kan? Nah, terus nih, kan kita nih kayak bincang-bincangnya nih, dampak negatif, dampak positifnya kemana nih? Dampak positifnya ya itu tadi ya. Iya udah yang efisiensi waktu, Iya, efisien terus waktu. penggunaan file-file ini sih paling penting. Apalagi Mempersingkat itu data. juga mempersingkat Bapak Ibu guru waktu ngoreksi soal ujian kita, Iya. Bener iya. banget. Terus nih, di kelas pakai proyektor gak sih? Iya, kita aku sih pakai. Oh ya aku juga ada buat P5 tadi baru saja dipakai Iya sih, buat aku presentasi. juga pakai. Soalnya kalau pakai tulisan papan tuh kadang nggak jelas. Iya. Terus juga kadang itu lebih kayak dibaca tuh nggak bisa nggak sih? Iya lama juga kan nulisnya satu papan nggak cukup 5 menit. Ya kan? Iya. Makanya. Potong waktu banyak juga kan. Iya. Kan kalau pakai proyektor lebih simpel gitu ya. Tinggal Iya. dari laptop, Bapak Pindah-pindah Ibu gurunya, slide. iya, Bapak Iya. Ibu gurunya udah siapin materi langsung terpampang nyata gitu kan ya. Iya. Iya, bener banget. Oke, mungkin ya benefitsnya tuh semoga aja bisa berkembang sampai bener-bener yang membantu kita ya. Iya. Dan Amin. semoga problemnya itu segera terselesaikan. Oke. Amin. Sekian pembicaraan kita kali ini di podcast SMA Negeri 1 Kedumpring. Saya Citra Arisantoso pamit undur diri. Saya Ferry Aryansyah Putra pamit undur diri. Saya Aulia Fitri Rizky Sartika pamit undur diri. See you, goodbye. Bye.